Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan tayang perdana nih tentang See You Big Talk. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu See You Big Talk. Nah, See You Big Talk itu adalah program kerja dari CS Nora UNJ yang berfokus pada podcast. Nah, untuk info selanjutnya bisa kunjungi di media sosial kita bawah ini. Ulang deh. Nah, di episode perdana kali ini kita akan ngobrol santuy nih sama dua narasumber kita. Sebelumnya, izinin gue memperkenalkan diri sebagai moderator pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama gue Olaf Kurniawan dari Departemen Eksternal. Dan tentunya ditemani oleh dua narasumber kita. Halo semua, nama gue Muhammad Rosku Hilmi, biasa dipanggil Rosi. Alhamdulillah diamanai sebagai Ketua CS Nora UNJ. Salam kenal. Oke, halo semuanya. Namaku Tasya Fadia atau biasa dipanggil Aca. Aku di sini dari Ketua Departemen Eksternal CS Nora UNJ. Salam kenal semuanya. Oke, kembali lagi di podcast ini. Ngomong-ngomong, kan kemarin kalian itu ngabarin di grup, tiba-tiba udah mau berangkat aja. Nah, itu ada acara apa sih kalian tiba-tiba paginya ngabarin, sorenya berangkat? Enggak, malamnya ngabarin. Malamnya. Paginya ngabarin tapi udah di bandara. Oh, Iya. nyebelin banget nih. Kita minta doa biar selamat. Tapi dadakan banget ini. Itu ada acara apaan sih? Program apaan? Kemarin itu kita berdua mengikuti program Youth Innovation Forum 3 countries di Singapura, Malaysia, sama Thailand yang diselenggarakan oleh Global Youth Action. Jadi semacam komunitas yayasan gitu swasta gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang YIF itu tuh programnya ngapain aja nih? Programnya itu YIF. Agendanya ngapain aja? Kalau dari agenda itu kita sebenarnya agenda utamanya itu ada apa namanya SDGs, international seminar atau seminar internasional DGS yang membahas dan mengkaji SDGs itu seperti apa. Kemudian ada apa namanya kampus tour di 2 kampus di Singapura, di NTU sama di tempat kampus seminar tersebut yaitu di Sunway University di Subang Jaya, kayak Subang Jaya Selangor kalau nggak salah, di Malaysia, di Kuala Lumpur itu. Kemudian selebihnya tuh kita cuma apa have fun, jalan-jalan aja. Kita city tour. Apa? City tour. Cerita apa? City tour. Ya, tur kota, Ya. tur bukan city tour malah. Negara tour. Ya, yang paling negara. Itu. Syarat ikutnya apa aja? Ya kalau syarat ikutnya ya daftar ya. Maksudnya Jadi, apa-apa kalau aja? misalnya kita mau ikut student exchange itu ya tergantung programnya sih. Biasanya dari program itu kayak ditentuin apa sih usianya. Kayak biasanya tuh dari umur 15 sampai 35 tahun kayak gitu. Terus kalau misalnya pendidikan itu nggak dibatas ya biasanya karena kita juga kemarin ada yang masih sekolah, banyak. terus ada yang kuliah, ada yang udah kerja juga, ada yang udah lulus gitu. Ada Terus- S2 juga ada, banyak. Bermacam-macam. Banyak. Terus biasanya juga itu kayak khusus WNI gitu ya kan. Ya, jangan lupa bayar sih. Jangan lupa bayar. Udah kok, pasti setiap apa namanya organisasi itu penyelenggara itu pasti punya syarat masing-masing gitu. Intinya kalau terkait syarat khusus mungkin bisa dilihat di itu ya, di apa namanya Buklet atau bukletnya di- masing-masing gitu. Iya. Karena setiap penyelenggara punya ketentuan masing-masing. Nah, itu tuh kalian motivasinya apa sih? Kan kalian berangkatnya seminggu sebelum UAS. Motivasinya itu kita pengen healing sebelum UAS. Kalau dibilang tataran motivasi itu kita pengen kalau gue pribadi gue pengen cari pengalaman, experience. Balik lagi
apa namanya, guru terbesar kita ya pengalaman gitu Ya, kan. betul. Jadi bagaimana kita mau berproses itu kan, belajar itu aja motivasi dari gua ya gitu. Itu aja sih. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya kayak gitu. Cuman apa ya? Ngerasa juga sebagai mahasiswa kita tuh kayak harus Mengeksplor. ya mengeksplor diri, terus kayak harus segala dicobain gitu. Kayak ya udah cobainnya tuh di saat-saat mumpung kita punya kesempatan Iya. jadi mahasiswa gitu. Soalnya kan kalau misalnya udah keluar kita belum tentu dapat kesempatan itu Ya, kan. kesempatan nggak datang 2 kali juga gitu. Mm-mm. Pokoknya setiap ada kesempatan dan kita ada keinginan untuk mau belajar, jalan, it's okay. Pastinya seru banget nih. Nah, berhubung kemarin Mimin CS Mora UNJ sudah buka Q&A di Snapgram, langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Banyak nih, banjir pertanyaan. Iya, pada banjir nih. Itu kalian programnya fully funded atau enggak? Gimana? Agak berat kita menjawab ini sebenarnya. Pertanyaan pertama langsung biaya. Kita tuh kalau misalnya ditanya Fully fully funded. funded atau enggak. Sebenarnya kita tuh enggak fully funded guys. Tapi kita enggak bayar. Kita enggak Gimana bayar. Jadi kita jalur masuk exchange-nya itu self funded, Iya. tapi bisa dibilang kita tuh kayak nyari sponsor gitu. Dan sponsornya dari mana? Kok bikin tawa ya? Jadi apa namanya, di kita tuh udah fully funded, kita tuh self funded, cuma kita mengajukan dana, mengajukan sponsor ke Kementerian Agama, di mana kita ini CS Mora itu kan dibiayai oleh Kemenak ya untuk kuliah fully funded 4 tahun 8 semester itu, dan kita mengambil kesempatan, lagi-lagi kesempatan untuk apa namanya, meminta bantuan tambahan dana gitu istilahnya. Tambahan dana nih. Kita diberikan dana oleh Kemenak untuk mengikuti program ini gitu. Tapi buat kalian yang mau kayak kita nih self funded juga, itu nggak harus di Kemenak guys. Iya, Di mana aja tuh bisa, terserah kalian. Mau di kampusnya itu juga itu Bisa. bisa banget. Bisa. Mau ke kampus ngajuin gitu atau kayak ke perusahaan iya atau tempat ke kerjanya. BRI kayak gitu Bebas. gitu. Ke Terserah. BRI itu bisa banget. Sepinter-pinternya kalian nyari sponsor. Dan paling gampang sponsor sih kayaknya ini sponsor orang tua. Sponsor orang tua. Itu paling bukan sponsor. Tapi apa namanya, kalau yayasan seperti itu tuh biasanya fully fundednya itu cuma sedikit. Kadang tuh ada cuma 1, 2 atau 5 atau 10 gitu. Kadang jarang banget. Karena rata-rata kemarin yang dari teman-teman yang ikuti itu ada kita 3 bus rombongan 120 peserta itu rata-rata pada self funded sendiri. Ada yang mengajukan sponsor dari kerjaannya atau yang lainnya, ada yang dia emang bener-bener nabung dari awal gitu. Terus ada yang emang udah apa ya, disponsorin sama misalkan dosennya atau kampusnya begitu. Jadi ada laporan, tapi kalau sponsor biasanya tuh kadang harus kasih feedback gitu, atau laporan atau apa, nanti disuruh apa gitu. Jadi kalau pengen apa namanya ikut kayak gituan, cukup Pintar-pintar nyari pintar-pintar sponsor. nyari sponsor. Oh, intinya itu. Iya. Gitu. Kita juga kemarin dari 120 orang yang fully funded itu cuma satu orang gitu. Cuma satu Bikin orang. Dan itu kayak susah banget dari Iya. ribuan orang diseleksi, udahlah gitu. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu tip and trick exchange. Gimana tip and tricknya? Soalnya nih ada yang nyoba tapi gagal terus nih. Mungkin apa ya? Sebenarnya kalau tips and trik kayaknya kalau dari gua sendiri kayaknya nggak ada deh, karena bukan nggak ada ya, bingung juga karena untuk fully funded tapi yang gue bilang kan Iya. susah gitu. Ini kemarin juga aku nyoba lah, iseng-iseng juga. Sebenarnya ikut kayak ginian tuh juga gabut doang. Iya. Gabut doang. Iya. Tapi kemarin itu alhamdulillah aku dapat parcel funded yang ke Turki gitu. Biasanya kalau untuk tips pandai buat paper atau misalkan tulis, hobi menulis gitu kan, misalnya untuk apa
esai gitu kan, ada wawancaranya juga kayak gitu. Tapi kemarin aku cuma di Parsel Pandit, belum ke Vali Pandit. Balik lagi, Vali Pandit itu cuma hanya beberapa orang doang, memang susah banget. Tipsnya paling nabung aja, nabung. Tapi nggak apa-apa, serius. Dari misalkan nih sekarang kamu semester 2 atau semester 3, tabung dari sekarang, nanti berangkatnya semester 4, 5, 6 atau udah lulus, gak apa-apa, terserah gitu. Tapi yang penting harus ikut program ini sih. Gak usah program exchange tuh perlu banget, entah kemana negaranya. Emang sulit juga sih, apalagi kalau misalnya tips and trick dan gagalnya tuh karena ikut yang Vali Pandit tuh emang susah. Nah tapi kalau misalnya mau ikut yang self funded, ya tips and triknya ya kita harus berani coba lah, berani coba. Kayak yang penting ya udah daftar dulu aja. Tapi kita juga kayak harus nyiapin uang dulu nih. Soalnya takutnya kalau misalnya udah daftar, terus keterima, ya emang pasti keterima sih kalau keterimanya. Maksudnya tuh kan kita nyari sponsor. Nah di saat kita nggak dapet tuh, kita kayak harus udah ada nyiapin gitu. Jadi kayak emang harus ada persiapan dari kitanya, terus kitanya juga harus mau repot. Dan kalaupun nyari sponsor juga itu tuh nggak gampang. Kita aja kan nggak langsung dapet gitu. Jadi kita tuh awal kita ngajuin dari semester 2 akhir pokoknya setiap tahun kan kita dapat tuh dari living cost dari Kemenak. Nah turunnya tuh dari situ. Dari Kemenak itu nggak nge-ACC kita karena emang ada satu dua hal alasan lah untuk gak diterima. Tapi akhirnya kita ya udahlah, yang penting kita berani untuk mencoba kan gitu. Akhirnya di bulan Agustus malam-malam banget itu ditelepon, masih mau berangkat nggak gitu kan. Masih, ya udah akhirnya di ACC dikasih. Itu kita belum bikin paspor juga kan, karena paspor itu seminggu jadinya. Akhirnya kita ikut batch 3, akhirnya diundur lagi Desember. Nggak ada Desember. Iya, asalnya November awal. Oh ya, dan ini buat kalian yang pengen ikut, batch 4 Februari, terus di Global Education ini di bulan apa? Mei atau apa ya? Yang ke Korea Selatan itu. Korea Selatan. Terus di bulan gitu. Mei, di bulan Maret ada juga yang di Thailand, ya kan? Itu. Tapi cuma satu negara doang. Ya, kalau yang Maret tuh Thailand doang. Kalau yang Mei itu kayaknya Korea doang ya. Pokoknya pantengin aja di Global Action gitu. Itu CEO-nya ternyata alumni UNJ juga ya. Kita tuh nggak ngeh kalau sumpah itu nggak ngeh. Iya, ternyata waktu kita ngobrol kan ya, itu di Malaysia ya. Waktu mau perjalanan ke Thailand. Itu kayak wah ternyata harus bisa bahasa Inggris enggak? Bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Yang bener nih. Harus bisa bilangin dulu apa enggak? Enggak. Jadi kalau dilihat persyaratan itu mungkin nggak ada persyaratan untuk bisa bahasa Inggris itu nggak ada gitu. Karena kita di situ juga punya tour guide gitu. Cuma ya kurangnya minusnya kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris ya cuma gitu aja. Kita waktu apa sih seminarnya itu karena kalau seminar full English. Kalau yang kayak kampus tour dan lain sebagainya itu kita ditemenin ini ya tour guide, tapi tour guide-nya dari situ. Jadi kalau misalkan kita ke NTU yang kemarin tuh ada organisasi Pintu itu pelajar Indonesia NTU. Dan kalau misalkan kita perginya itu ke Malaysia atau Singapura itu bisa kok bahasa Indonesia, sama aja kan bahasanya kan Melayu. Kalau kalian suka nonton Ipin ya kayak gitu. Cuma kalau kita ketemu Chinese beda ya Caya. Iya, awal ke Malaysia sih kayak masih ya udah sih masih ngerti kan bahasa Melayu gitu. Cuman beda tuh waktu ke Thailand. Itu beda banget. Kan waktu beli tuh kayak mereka jauh gitu. Itu ambak bilang kayak repeat sir gitu kayak ulang lagi please ulang gitu kan. Udah apa nunjuk gitu. Ini apa gitu kan kayak kayak yang ini pakai saus, yang ini enggak gitu. Jadi dia nangkepnya gitu. Jadi kita susah nangkep dan dia susah ngejelasin gitu. Cuma kalau di Thailand ketemu pekerja, maksudnya karyawannya yang orang-orang Malaysia yang pekerja imigran di situ, itu bisa dia pakai bahasa Melayu.
Cuma kalau di Malaysia atau Singapura yang ketemunya yang Chinese itu beda. Bedanya apa? Ya dia pakai bahasa Inggris. Oh. Beda. Bahasa Inggris kalau basic sih kita masih bisa ya. Cuma kalau di Singapura tuh kita kayak susah ngebedain ini mana orang Singapura aslinya. Iya. Kayak Awal, nggak tahu. awal yang kita di NGU yang organisasi pintu itu rata-rata orang Cina ya. Cina Indonesia yang Oh, dia- Cindo juga. Cindo. Iya. Berarti nggak harus Bahasa Inggris. bisa bahasa Inggris Iya. karena kita juga belajar. Iya. Program SCI itu ada minus sama plusnya nggak sih? Ada. Jawab aja. Nggak berani jawab. Tapi Tadi apa ya, tuh? ya emang apa Banyak minusnya? plusnya. Iya, Oh, banyak banyak plusnya lah. Plusnya pasti. Minusnya paling dari kitanya doang. Minusnya dari kita doang. Minusnya tuh dari kitanya. Minusnya dari kita. Cuma kita tuh merasa apa ya? Mungkin capek ya. Iya. Capek. Tapi seru sih. Capeknya tuh kita naik bis ya. Iya, kayak kita terus aja berjalan gitu. Iya. Kegiatannya padat banget. Jadi gitu ya. kita ke 3 negara dalam waktu seminggu dan cuma pindah-pindah gitu. Jadi kita naik bus. Berangkatnya itu cuma dari Soekarno-Hatta ke Malaysia, nanti pulang Malaysia Soekarno-Hatta. Selebihnya dari Malaysia Singapura, Singapura Malaysia, Malaysia Thailand, Naik bus. Thailand Malaysia, Iya. naik bus. Naik bis kita. Dan paling lama itu yang kita ke mana sih? Dari ini ya? Dari Malaysia ke Thailand. Dari Malaysia ke Thailand. Dari Itu dari 8 jam. Masih. lebih. Iya. Dari maghrib ketemu Mari pagi. jam 6 ketemu jam 6 lagi. Terus ada pertanyaan lagi. Sempat ngalamin culture shock nggak sih? Bukan sempet, sering. Culture shock di negara orang. Food and drink. Food and drink. Makanan dan minuman. Aduh, pusing. Aku kalau masih keinget nih, aduh. Kalau makanan dan minuman kita dari awal juga dia sih yang udah ngerasa beda. Terus kita kan waktu awal ke Malaysia kan kayak makan nasi lemak kan itu Itu mabuk nasi lemak asli. Tapi emang kenyang. Karena Iya. kan lemak kan. Oh. apa ya, toilet juga beda kan. Toilet di Singapura sialan banget. Jarang ada yang pakai air gitu kan. Ada yang pakai air, ada yang tisu. Kalau makanan itu waktu kita awal kita rest area, waduh, makannya sama aja. Rasanya tuh kayak ini. Warteg. Tapi enak warteg, Iya serius lah. asli. Iya. Sampai Malaysia pulang. Pulang kita kangen makanan Indonesia, sumpah. Jadi Aduh. rasanya tuh sama kayak ini, tahu nggak yang mie instan yang ada pakai ayam gitu kan? Nah, ya? tahu. Rasanya kayak gitu. Ayamnya juga sama. Itu istilahnya kalau di situ ya juga kayak sama warteg lah. Tapi warteg Indonesia tetap nomor 1. Kalau kultur shock lagi kalau makanan ya kalau gue itu di Thailand. Apa tuh? Aneh-aneh. Tom yum. Tom yum. Tom yum Thailand. Kita sama kita nggak suka tom yum. Lu makan ya? Enggak, nyobain Nyobain kan? Cuma Iya, nyobain doang. Sama sekali tidak makan. Sumpah, gak suka guys. Sama sekali tidak Padahal makan. tapi kata orang-orang enak sih. Enggak. Cuman kata iya ada yang bilang kayak ini tom yum enak bla bla bla. Beda liga, Tapi beda liga. kayak, apa ya tom yum Indonesia sama Thailand tuh beda banget. Kalau Karena Thailand tuh rempah-rempahnya beda. asem banget, Iya, asem asem banget. banget. Karena pas Mereka emang suka asam iya, kan, ya. tanya sama tour guide, kenapa orang Thailand itu makanannya asem-asem. Jadi emang bener-bener makannya asem semuanya. Ternyata tour guide-nya bilang orang-orang wanita Thailand itu memang suka makan asem karena dia itu untuk diet dan Cepet kenyang. cepet kenyang dan kenyangnya tuh tahan lama gitu loh. Lama. Makanya deh itu bener-bener gak makan sih. Waktu gua makan itu cuma makan seafoodnya doang. Seafood itu emang seafoodnya enak, cuma kuahnya itu bener-bener gak makan sama sekali. Apa ya, kalau ini apa yang mangga ketan? Mangga sticky rice. Sama ada durian juga, tapi kita durian. Tapi paling enak ini. Thai lah. Ada lagi maksudnya. Dari negara langsung itu enak banget asli. Sama ini coconut ice cream. es krim gila itu udah 2 kali atau 3 kali lupa.
kurang lagi. Culture shock satu lagi. Apaan? Waktu ke Thailand tuh banyak berkeliaran anjing. Iya. Bayangin, kan gimana ya, di Indonesia kan kalau apa ya, anjing tuh udah kayak kucing di Indonesia. Banyak kayak gitu berkeliaran di mana-mana. Takut ya? Iya. Gue inget sumpah. waktu dia itu bener-bener kayak shock banget gitu. Jadi turun bus kan udah dikasih tahu Iya. sama tour guide-nya kan, dia bilang gini, nanti kalian jangan pakai masker hitam ataupun yang pakaian yang berbau hitam gitu. Kenapa tuh? Karena anjing-anjing di Thailand itu suka dengan warna yang hitam gitu. Enggak, batu dia. Batu dengan PD-nya pakai baju hitam, kayaknya maskernya Baju putih. hitam. Maskernya putih. Enggak pakai masker sih, dibuka. Tapi dia pakai ini, Iya, bener-bener pakai pakai baju hitam. hitam. Terus pas anjing lewat itu kayak begini gitu kan. Gue kan nyangka ya. Terus dia alasannya, kenapa lu pakai baju hitam? Kayak gini. Sayang soalnya udah dibawa masa nggak dipakai. Baju itu tuh kalau misalnya nggak dipakai malam itu tuh nggak bakal kepake gitu, jadi Iya, kayak saya tapi aja kan- mau dipakai gitu. Kalian saya cewek. Sumpah. Oke. Terus sempet kangen sama Indonesia nggak sih kalian waktu di 3 negara? Kangen Indonesia nggak sih? Kangen makanannya sih. Jangan Lebih makanannya tepatnya. lebih tepatnya itu. Nah dari student exchange itu kalian dapat apa aja nih? Mungkin bisa ceritain. Kalau dapet ya banyak lah, apalagi pengalaman jelas banget kan, pengalaman terus dapet Temen banyak. iya, temen-temen juga pada seru-seru gitu kayak, dan apa ya, Sleeper bus. Halo Sleeper bus yang nonton. saya sponsor ya. Sleeper bus itu jadi biasanya kan kalau bis itu kan yang paling belakang tuh. Iya. Jadi ada gua, terus orang-orang yang belakang biasanya kan bikin rusuh kan, bikin ribut itu. Tim tidur. Kalau ribut kalau apa namanya bangun bikin ribut, kalau sekali tidur gak ada suaranya gitu. Sleeper bus. Apalagi waktu di apa sih yang di Thailand tuh, yang kita malam-malam ke Lee Garden. Ih, sumpah itu. Berhubung kan kalian di 3 negara itu yang paling lama di Thailand, mungkin ada kata-kata atau bahasa Thailand yang kalian ingat? Tentunya Sawadikap. sawadikap. Kalau sawadikap tuh gini kan kalau di Thailand tuh kayak kadang Cowok cewek. iya pada banyak yang bilang ini kalau cantik belum tentu cewek ya Iya, kan. iya. Sapa aja kalau Sawadikap. misalnya dia Jawabnya Apa? ya, kalau jawabnya sawadikap gitu berarti berarti cewek. Kalau sawadikap gitu berarti cowok. Oh. Nah dari 3 negara tadi, menurut kalian negara yang paling berkesan nih di mana? Kalau negara yang paling berkesan di Malaysia. Kalau kenapa? Karena Ketemu Carlos. bukan. Kenapa? Karena di situ kita mengikuti seminar itu kan, seminar internasional SGS itu. Yang mana kita mengikuti seminar yang narasumbernya itu dari UN, PBB langsung yang menangani SDGs, yang fokus dalam SDGs itu. Berpakaian rapi ya kan, berpakaian rapi di forum internasional gitu, itu paling berkesan banget sih menurut gua sepanjang hidup 20 tahun ini. 20 tahun ya. Kalau pengalaman terseru di Thailand itu seru banget karena kita nggak ada acara apapun di situ, Cuma farewell party dan have fun. Itu jadi seru banget. Iya, di situ juga berkesan banget. Di Cuman mana yang kayak paling berkesan? di Sunway, Oh. di Sunway. Cuman tuh kayak masih ada sedikit apa ya? Karena Nyesel apa bukan? Nyesel soalnya waktu itu tuh gak bawa sertif. Jadi itu kan udah diingetin kan, ayo apa namanya, jadi sertifnya itu udah dibagiin dulu. Iya. Karena biar gak chaos kan Oh. panitianya, akhirnya dibagiin tuh. Nah dia bilang dia dibawa aja nanti buat foto gitu. Enggak dibawa, dia dibawa. Akhirnya dia foto minjem bagasinya gua. Iya bayangin, lebih apa ya? Iya lebih serunya tuh di Thailand. Iya. Tapi enggak sih, kalau aku emang lebih berkesannya Thailand deh kayaknya. Terus momen yang nggak dilupain, nggak bakalan dilupain apa nih? Momen lucu, momen sedih, momen apapun. Kalau gua apa namanya, yang gak gua lupain paling konyol itu di waktu apa namanya di Singapura, nggak ada air ya kan, Ya. adanya cuma apa namanya tisu doang.
terus salah masuk toilet gitu kan. Jadi gue tuh masuk toilet cewek waktu itu. Terus ketemu sama orang-orang asik itu, tim sleeper bass. Halo tim sleeper bass. Terus apalagi ya di tahu ya, kalau gue kayaknya semuanya nggak gue lupain sih karena itu pengalaman pertama kali ke luar negeri dan sangat berkesan, 3 negara juga gitu. Itu worth it dan wonderful, keren. Ya sama sih, ya gak bakal dilupain semuanya. Iya. Cuma yang apa sih kayak seru tuh waktu yang malam-malam di Garden terus kita beli coconut ice itu beli satu terus kita bareng. Bayangkan dan karena orang kenapa belinya cuma satu, karena yang punya duit cuma satu orang. Iya, itu kayak kehabisan enggak sih? Soalnya kan sebelum dari Liga kan kita kan emang jajan dulu kan. Iya. Pokoknya kalian harus nyiapin Ya. banget deh. Enggak jangan kayak kita ya, jangan kan. Hal yang pengen kalian lakuin tapi belum sempat lakuin di negara tersebut. Iya, itu sih kalau misalnya dapat kesempatan lagi pengen apa sih? Foto-foto selfie. terus juga pengen itu sih. Ikut kali batch 4 ikut lagi. Ada pengennya sih. Terus pengen apa coba? Kenapa? Pengen rada ngambis lah gitu biar dapat medali. sumpah harus rada ngambis ntar kalau mau ikut lagi. Kalau gue pengen lebih lama di Singapura sebenarnya. Iya, sumpah. Karena kita agendanya tuh di Singapura cuma kampus tour doang kan, sama waktu kita di Chinatown itu aja cuma sehari doang gitu. Jadi emang pengen explore Singapura itu lebih lama gitu. Expect gua tuh seperti itu, ternyata cuma sehari. Tapi ya Untung kita datang ke banyak tempat meskipun sehari. ya, yang penting tuh kita udah ke Merlion itu keren sih. Gue pengen lebih lama walaupun di Singapura itu semuanya mahal ya gitu kan. Gue sebenarnya pengen bikin video konten cuma storage-nya penuh. Ya, besok harus nyiapin iPhone penuh nih. Cuma Banyak. kalau foto-foto banyak sih untuk diabadikan lah. Tuh. Itu sih kalau dari gue ya. Sayang banget ya, mungkin ada yang belum kelewat, ada yang belum kesampaian, mungkin batch selanjutnya bisa next ikutan. time. Nah, Doakan semoga teman-teman bisa berangkat sama gue lagi. semuanya. Amin. Mungkin kita semuanya bisa berangkat lagi ya. Iya. Nah, untuk pesan dan kesannya untuk teman-teman yang nonton nih. Pesannya kalau misalnya mau ikut exchange itu kalian harus lebih dipersiapkan lebih matang deh. Soalnya kemarin tuh kayak kurang matang gitu kan persiapannya. Iya. Karena kayak ngerasa lagi hektik di sininya nggak sih? Iya, Kemarin betul. tuh kayak lagi gitu deh banyak panitiaan dan lain. Kalau sarannya sih ya kalau misalnya Baju juga. ikut itu ya siapin baju juga untuk oleh-oleh dan lain-lain. Terus paspor. Terus kayak uang yang udah dituker gitu, kayak disiapin, jangan sampai kayak kurang terus waktu ada urgent nggak ada gitu. Nuker atau diituin uang gitu Iya. buat ATM. Bukan susah-susah sih sebenarnya sih. ATM-nya kadang ada yang bisa, Ada yang enggak. Terus kayak rugi juga kan waktu itu kalau mau nukernya dikit kayak lebih mahal ya waktu kita mau nuker batu. Terus kalau misalnya dari si programnya ada lomba atau apa gitu, kalian ikutin aja, sumpah ikutin. Kayak siapa tahu kan dapat hadiah gitu, menang, dapat medali gitu daripada nggak ikut sama sekali gitu. Oke, berarti intinya lebih dipersiapin lagi buat kedepannya. Mungkin sekian dulu sharing kita pada podcast kali ini. Buat kalian teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan tentunya terima kasih nih buat Rosi dan Aca yang sudah mau berbagi. Ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Olaf Kurniawan dari Departemen Eksternal pamit undur diri. Keep confident, innovate, dan profesional. See you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.